Ini silakan rekan-rekan kalau yang ingin membuka usaha stempel, kami siap untuk mendampingi dan itu gratis. Kami tidak memungut biaya sebesar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama channel Sentral Digital 5758 akan mengulas masalah stempel. Nah, ini adalah stempel ya. Ini ada dua jenis stempel yang saat ini masih termasuk yang paling sering digunakan. Stempel yang pertama adalah stempel yang bergagang kayu. Ini sampai saat ini masih sangat banyak dipergunakan karena pengusaha-pengusaha stempel itu masih banyak yang memproduksi stempel seperti ini ya, stempel gagang kayu. Satu lagi adalah stempel yang sudah otomatis seperti ini. Ini gagangnya stempel otomatis. Sebenarnya apa sih stempel itu? Stempel ini merupakan ya sebuah alat ya. Sebuah alat yang permukaannya itu terukir tulisan ataupun gambar ataupun garis-garis ya, desain yang dibutuhkan. Nah, cara menggunakan stempel ini dengan menambahkan tinta. Kalau untuk stempel yang otomatis, ini otomatis tidak menggunakan lagi tinta saat menggunakan, karena stempel ini tintanya itu sudah otomatis diisi pas saat pembuatan, jadi tinggal pakai saja. Sementara untuk stempel yang model kayu ini, dia harus membutuhkan alat bantu lain. Nah, ini harus membutuhkan, ini namanya bak stempel. Yang kedua harus menggunakan tinta. Jadi setiap menggunakan stempel ini, stempel kayu, model gagang kayu, itu harus baknya ini diolesi dengan tinta dulu, baru bisa dipergunakan. Nah, sementara kalau stempel yang otomatis, ini kan tinggal buka, pakai saja. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil daripada stempel yang otomatis. Sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk keabsahan ataupun legalitas daripada suatu dokumen, ataupun juga sebagai pelengkap sebuah dokumen itu sah. Biasanya stempel ini lengkap ataupun sebuah paket yang lengkap, yaitu setelah tanda tangan baru distempel. Nah, dari segi kepraktisan sebenarnya sih ini selera ya. Kalau stempel yang otomatis, dia otomatis lebih praktis karena tidak harus membawa lagi bak stempel dan tinta. Jadi otomatis kan buka tinggal stempel. Tapi kalau yang stempel model gagang kayu kan harus ada alat pelengkap lain seperti ini. Tetap sama fungsinya untuk keabsahan ataupun pelengkap sebuah dokumen. Cuma hanya di sisi lain ini lebih praktis ya. Yang stempel otomatis ini lebih praktis karena di bawah-bawah cuma seperti ini saja. Jadi tidak ada resiko, misalkan kalau stempel dibawa di tas, kalau model yang stempel kayu ini otomatis kan harus banyak tempat, banyak ruang di tas. Resiko yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, ini kalau sudah posisi ada bekas tintanya otomatis kan bisa
bocor ataupun apa, nanti bisa kotor juga tas. Untuk harga sebenarnya sih selisihnya juga tidak terlalu banyak ya. Seperti ini kan rata-rata ya, kalau stempelnya saja sih paling sekitar paling mahal 20.000 lah. 20.000 plus beli seperti ini ya hampir mendekati 40.000. Sementara stempel seperti ini juga harganya hampir imbang, hanya lebih mahal sedikit. Nah, jadi ini adalah pilihan apakah kita lebih nyaman atau lebih cocok menggunakan stempel kayu, bergagang kayu, ataupun menggunakan stempel yang otomatis. Nah, ini adalah pembahasan masalah stempel. Usaha stempel pun saat ini juga sudah hampir rata-rata di setiap kecamatan itu sudah ada yang buka usaha stempel. Sebenarnya usaha stempel ini sangat simpel sih ya, tidak begitu banyak modal seperti apa yang kita pikirkan ya. Jadi cukup laptop ataupun komputer dilengkapi dengan printer. Biasanya sih yang digunakan itu adalah printer yang laser, karena nanti kalau untuk mencetak dokumen itu menggunakan kertas kalkir. Ini adalah kertas kalkir yang sudah saya potong-potong ya. Kalkir ini seperti kertas minyak atau apa ini. Nah, ini cuma memang ada beberapa pemain yang bisa langsung mencetak dokumen dengan menggunakan printer yang biasa, printer tinta. Itu bisa diolah juga. Cuma ya rata-rata kebanyakan sih pada menggunakan printer laser atau printer yang menggunakan tinta, bukan tinta, apa namanya, serbuk ataupun toner. Jadi beda ya, misalkan dengan printer yang dengan tinta, itu yang paling sering digunakan oleh pemain stempel. Nah, bagi yang ingin membuka usaha stempel, produksi stempel, kami siap mendampingi lah, membantu bagaimana sih mengawali sebuah usaha stempel. Nanti kita dampingi ataupun kita bantu khususnya file ya, khususnya data-data atau desain stempel. Jadi rekan-rekan sekalian hanya tinggal mengedit saja. Silahkan bisa mendapatkan datanya, nanti kami bantu untuk kirimkan. Itu kita persiapkan hampir puluhan ribu desain stempel, mulai dari model stempel yang bulat, model kotak, lonjong. Kita ada ini filenya, jadi bisa di copy. Nah, nanti kita berikan juga trik-trik bagaimana sih dengan modal yang minimal bisa mendapatkan hasil yang ya memuaskan lah. Termasuk di mana harus kita belanja bahan baku stempel, karena bahan baku stempel ini tidak semua tempat itu menyediakan. Itu kita ada tempat khusus yang menjual bahan-bahan stempel. Di sana harga insya Allah sangat murah lah. Itu sebagai rujukan kita pemain stempel belanja di tempat tersebut, itu harganya jauh lebih terjangkau. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari sebuah produk stempel. Nah, nanti kita langsung membahas seperti apa sih langkah-langkah untuk memproduksi sebuah stempel. Karena pembuatan stempel otomatis ini lebih simpel, lebih cepat. Kami di Sentral Digital itu khusus melayani pembuatan stempel yang otomatis. Karena hanya paling butuh itu
paling lama 15 menit untuk memproduksi satu buah stempel ini. Jadi sangat mudah. Jadi siapapun bisa untuk memulai atau menekuni usaha stempel ini. Nah, nanti kita berlanjut seperti apa proses untuk membuat sebuah stempel. Ini adalah sebuah pesanan stempel dari konsumen, yaitu disebutkan bahwa pesan stempel dengan tulisan lomba O2SN panitia Kecamatan Pengadegan, itu minta model gagangnya yang lonjong ya, ataupun oval. Nah, tintanya warna ungu. Jadi kita siapkan dokumen ataupun pesanan tulisan yang datang dari konsumen. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya buatkan, sudah saya didesain di komputer. Jadi seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk masalah desain ataupun settingan sih tergantung oleh masing-masing pengusaha atau pemain stempel. Nah, seperti ini ya. Simpelnya seperti ini. Jadi modelnya lonjong, hasil desainnya seperti ini. Nah, ini kita mendesainnya yaitu di program Corel Draw. Ini Corel Draw. Corel Draw X8. Sebenarnya untuk program Corel Draw ini macam-macam, mulai dari X4, 5, 6, 7, 8 dan terakhir itu ada yang sampai ke X12. Jadi seperti ini desainnya berdasarkan daripada pesanan dari konsumen yang ini tadi. Nah, kertasnya ini. Nah, gagang yang dimaksud adalah seperti ini. Ini adalah gagang stempel otomatis yang modelnya adalah lonjong. Nah, ini sebelah atasnya kan biasanya ada kode top. Nah, maksudnya top ini itu berarti kita kalau mengstempel itu hadapnya ke sana. Menghadapnya ke sana. Tidak seperti ini. Nah, berarti kita harus pas posisinya tampil harusnya seperti ini. Nah, ini model lonjong. Untuk ukuran gagang stempel ini itu kan masing-masing gagang ada ukurannya. Nah, itu bisa dilihat dari tutup ya. Nah, di situ akan terlihat berapa sih besaran gagang stempel yang digunakan. Nah, ini adalah berapa tuh? Adalah 4,5 cm. Nah, CB OF 45 berarti 45 mili atau 4,5 cm. Nah, setelah didesain baru kita cetak. Desain ini kita cetak sama ya, Ctrl P. Nah, kita bisa cari itu printer apa yang digunakan untuk ngeprint. Nah, saya menggunakan adalah printer HP LaserJet yang tipenya P1002. Nah, oke. Ini saya masuk ke preference. Sih sebenarnya bisa langsung masuk ke print. Cuma saya masuk dulu ke preference. Nah, di sini ini juga termasuk rahasia bahwa agar hasil printnya itu lebih pekat, kita masuk ke advance, masuk ke print all text as black, berarti dia nanti hitamnya akan keluar lebih pekat. Oke, baru print. Nah, kita lihat hasilnya. Ini adalah printernya, saya taruh di bawah memang ya. Seperti ini ya. Nah,
Ini hasil. Nah, setelah kita potong dengan menggunakan gunting. Nah, setelah itu kita potong juga karet. Nah, ini adalah media khusus karet stempel yang posisinya nanti kan di dalam stempel. Nah, ini seperti ini. Nah, kita potong sesuai dengan ukuran settingan tadi. Nah, ini. Motongnya bisa menggunakan cutter. Bisa menggunakan cutter yang kecil ataupun yang besar. Tapi harus posisi cutter adalah yang tajam ya, tajam. Biar tidak apa. Intinya sekali garis, sekali potong itu benar-benar terpotong. Untuk memotong ini ya bisa menggunakan gunting. Gunting ya. Ini juga harus gunting yang tajam juga. Setelah itu, setelah karet khusus stempel otomatis ini dipotong, nah di atasnya karet ini kita kasih kertas apa, plastik mika apa ya, plastik mika. Dia biasanya untuk jilid-jilid dokumen, itu yang plastik bening itu. Ini saya gunakan dua buah. Nah, ini posisinya di atas ini. Setelah itu yang posisi kertas kalkir yang sudah diprint tadi kita posisikan terbalik. Nah, balik. Sudah seperti ini ya. Ini adalah bahan stempel yang bisa diproses ke selanjutnya, yaitu kita tembak dengan menggunakan mesin stempel. Setelah kita tembak, ini sudah kita buka. Nah, kita lihat hasilnya. Ini kita buka saja plastiknya. Nah, coba bisa kita periksa. Nah, tulisan yang ada di kertas tadi otomatis sudah pindah ke karet ini. Itu hasilnya sangat putih. Itulah bedanya mesin besar dibandingkan dengan mesin yang kecil. Jadi kalau mesin yang besar ini cukup sekali tembak itu hasilnya sudah sempurna. Sempurnanya di mana? Itu biasanya warnanya putih dan ininya pun biasanya agak apa ya, permukaannya agak timbul. Nah, kenapa sih warna-warna putih itu bisa pindah? Karena yang melalui proses penembakan laser tadi. Nah, nanti setelah diisi tinta itu masuk lewat posisi tulisan-tulisan ataupun garis-garis itu, masuk meresap ke bawah. Jadi tintanya itu benar-benar turun, masuknya lewat pori-pori yang di karet yang warna putih itu. Itu adalah proses merapikan karet stempel. Jadi karet stempel yang sudah kita tembak tadi itu harus dirapikan pinggir-pinggirnya agar karet itu bisa masuk posisi ke dalam gagang ini. Jadi itu kita potong menggunakan pisau cutter yang tajam. Sebenarnya sih ada alat khusus potong, cuma kondisinya sedang trouble, makanya kami menggunakan pisau cutter. Nah, intinya harus benar-benar sampai posisi masuk di gagang stempel. Nah, setelah itu dirasa sudah sesuai masuk ke gagang stempel, baru posisi yang di belakang karet itu ditempel menggunakan dengan double tip yang ini ya, yang warna hijau ya. Itu karena dia lebih kuat, lebih tebal juga. Karena kalau menggunakan double tip yang warna putih itu biasanya kurang kuat. Kalau pas posisi kita stempel ke dokumen, dia biasanya jatuh karetnya. Karena karetnya juga berat, karena sudah ada isi tinta. Satu itu, yang kedua juga posisi
karet basah otomatis daya lengketnya daripada double tip yang putih itu tidak kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Itu proses untuk memotong karet stempel agar pas ke gagang. Terus kenapa harus menggunakan double tip? Karena dia kan nanti kan posisinya nempel di dalam ini. Nah, di dalam ini gagang ini. Memang ada juga yang menggunakan lem kayu ataupun lem ibon. Cuma karena ya intinya lebih simpel saja ya, makanya kami menggunakan double tip biar tangannya juga tidak kotor. Nah, cara untuk mengisi tinta itu pun cuma simpel ya, seperti ini aja. Jadi tinta stempel itu dioleskan di atas tulisan-tulisan ataupun garis-garis, jadi nggak harus rata semua permukaan di stem dikasih tinta. Jadi cukup mana-mana yang kira-kira karet itu ada tulisannya. Nah, tintanya juga tinta khusus ini ya. Intinya tinta stempel kayu itu tidak bagus atau tidak cocok digunakan untuk tinta stempel yang otomatis. Begitu juga sebaliknya, tinta ini juga tidak cocok untuk tinta yang bergagang. Nah, setelah tinta itu kering, sudah meresap semua, tandanya itu tulisannya sudah mulai terlihat. Nah, itu bisa dilap dengan menggunakan kain ataupun tisu. Nah, ini adalah bagaimana cara memasang karet ke dalam gagang stempel. Kita kelupas lapisan double tipnya. Itu setelah terkelupas semua baru kita pasang karetnya ke gagang. Baru kita stempelkan. Nah, pertama stempel langsung ditekan keras nggak apa-apa, karena nanti kalau sudah keras untuk kedua kalinya pasti sudah bersih dia. Nah, kan. Ini adalah folder ataupun tempat penyimpanan daripada desain stempel. Ini stempel. Itu ada berapa itu? Model bundar, model kotak, lonjong, dan ini ada data penting. Kalau untuk file bundar ini berisikan ya intinya desain-desain yang model bundar. Tuh. Banyak ini. Kadang ada juga satu file itu satu data, ada sampai yang lebih dari 10, 20. Nah, total daripada file yang bundar itu ada 999 item, itu yang bundar. Ada juga yang kotak, desainnya model kotak ada 1357 item. Itu sih sebenarnya bukan panduan berapa isi desain di dalamnya, karena di dalam itu bervariasi ya, ada yang isinya 1, ada yang 2, ada yang banyak lah. Terus kalau yang lonjong itu ada 370 item. Ini silakan rekan-rekan kalau yang ingin membuka usaha stempel, kami siap untuk mendampingi, dan itu gratis. Kami tidak memungut biaya sebesar pun. Jadi saling berbagilah untuk sebuah usaha. Nah, ini tinggal rekan-rekan siapkan saja alamat email, nanti kami kirimkan desainnya. Sebenarnya tidak mahal untuk mengawali sebuah usaha stempel,
karena cukup laptop yang sudah terinstall Corel Draw ataupun komputer, terus printer yang laser lah, biasanya sih laser itu kan paling harga 1 juta. Setelah itu ya mesin stempel, ada juga yang harga 1.500.000, dan untuk bahan-bahan lainnya cukup 500 sudah cukup. Ya sekitar 5 juta itu udah siap untuk buka usaha stempel. Ini alhamdulillah selama ini juga kami sudah mendampingi banyak rekan-rekan yang membuka usaha stempel. Alhamdulillah mereka juga sudah berjalan dengan baik lah, sudah lancar, karena keuntungan satu buah stempel itu ya cukup lumayan lah, minimal bisa ambil 50%.